Pertama, Jenderal TNI Prof. Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA, atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004, 20 Oktober 2014. Ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Kebijakan Presiden SBY dalam bidang kesejahteraan masyarakat. 1. Menangani bencana tsunami Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2004 silam, terjadi sebuah gempa dahsyat yang melanda Aceh. Bencana ini memperparah kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia karena bencana tsunami Aceh ini menimbulkan kerugian materi yang sangat besar bagi Indonesia. Presiden SBY kemudian menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh serta Kepulauan Nias. Berikut upaya yang dilakukan dalam penanganan tsunami Aceh 2004. Fase tanggap darurat. Fase tanggap darurat yang dilaksanakan 3 bulan pasca kejadian tsunami, dari Januari sampai Maret 2005. Tujuan dilaksanakan fase tanggap darurat adalah menyelamatkan hidup masyarakat yang masih hidup, mampu bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar bagi para korban. Upaya rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan di Aceh. Upaya rekonstruksi bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa, dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan usaha. 2. Meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk perbaikan sektor pertanian dan menyediakan pupuk murah bagi petani kebijakan. 3. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah, serta tunjangan guru. 4. Memberikan asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Kebijakan Presiden SBY dalam bidang politik. Yang pertama, membentuk sekretariat gabungan untuk menciptakan pemerintahan yang solid serta memiliki visi misi yang sejalan. Kedua, memperluas wewenang pemerintah daerah dan kurangi wewenang pemerintah pusat secara seimbang. Ketiga, mengupayakan birokrasi yang transparan partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya adanya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh SBY, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah kriminalisasi KPK, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Keempat, politik luar negeri pada pemerintahan SBY. Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY adalah 1. Konstruktif. Indonesia berperan dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional. 2. Rasional dan pragmatis. Menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis. Ketiga, menggunakan cara halus. Mengandalkan dan mempelajari cara-cara halus dalam melakukan diplomasi. Yang keempat, personal. Pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap-tiap negara untuk mengambil hati dan menjalin persahabatan. Slogan SBY, Thousand Friends, Zero Enemy. Politik luar negeri Indonesia berprinsip bebas aktif, artinya Indonesia akan secara bebas dan aktif melakukan hubungan dengan negara lain dan tidak akan memihak hanya ke satu pihak saja. Konsep ini dimaksudkan untuk merangkul sebanyak-banyaknya kawan dengan menggunakan cara halus sehingga
meminimalisasi kemungkinan adanya musuh.